Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mr. R Channel. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang jenis-jenis kalimat berdasarkan aktivitasnya. Berdasarkan aktivitasnya atau based on activities, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu nominal sentence atau kalimat nominal, dan yang kedua adalah verbal sentence atau kalimat verbal. Nah, seperti apa? Kita mulai dari kalimat nominal terlebih dahulu. Nominal sentence itu kalimat yang tidak memiliki aktivitas. Ya, tidak memiliki aktivitas. Dan kata kerja utamanya yaitu menggunakan kata kerja be. Ya, be. Di sini ada is, mr. Ya, be itu kan ada ini ya, is, mr untuk present. Kita fokus ke simple present. Contohnya di sini adalah she is smart. Dia pintar, dia perempuan pintar. Ya, dia perempuan pintar. Pintar itu adalah kata sifat di mana tidak memiliki aktivitas. Nggak bisa dilihat, cuman bisa dirasakan. Nah, itu ciri-ciri kata sifat, gitu ya. She is smart. Kalimat kedua contohnya adalah she is a student. She is a student. Dia adalah seorang murid. Seorang murid itu adalah sebuah profesi. Nah, ini kan murid, ya kan. Di sini juga tidak memiliki aktivitas, ya. Kadang masih bingung, kadang murid kan pasti ada aktivitas ya. Nah, beda halnya kecuali bisa kasih koma murid belajar, she studies gitu ya. Itu lain cerita. Yang karena kita fokus ke kalimat nominal, kita cukup satu kalimat aja. She is a student. Begitu ya. Contoh yang ketiga adalah they are very good. Mereka sangat baik. Mereka sangat baik. Sangat baik itu juga tidak memiliki aktivitas. Oke. Nah, sekarang kenapa she itu pakai is? Karena she adalah orang ketiga tunggal, ya kan? Pokoknya setiap orang ketiga yang tunggal cuma satu orang itu harus pakai is. They, mereka, banyak, subjeknya banyak, berarti pakai are. Nah, contoh yang lain adalah Susan is beautiful. Susan satu orang, makanya pakai is. Susan is beautiful. Beda dengan seperti ini, Susan and Susie. Nah, karena ada lebih dari satu orang, kita tambah are. Are beautiful. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab. Selanjutnya, jenis kalimat yang kedua adalah verbal sentence atau kalimat verbal. Yaitu kalimat yang memiliki aktivitas. Maksudnya di sini adalah kalimat yang memiliki aktivitas itu di mana kata kerjanya adalah selain be. Jadi selain di atas itu ya. Selain is, are, itu disebut dengan kalimat verbal atau kalimat yang memiliki aktivitas. Contohnya apa aja? Banyak sekali. Ya, pokoknya segala sesuatu yang ada aktivitasnya itu namanya kalimat verbal. Bisa makan, minum, tidur, berlari, run, walk, go, buy, membeli, terus fish, memancing, drive, menyetir, dan seterusnya. Contohnya salah satunya, she reads a novel. Ya, dia membaca sebuah novel. Dia membaca sebuah novel. Di sini yang namanya membaca itu adalah salah satu bentuk kata kerja di mana ada aktivitasnya, membaca. Ya.
sehingga tidak perlu ditambahi is mr. Kenapa di sini ada s-nya? Ya, karena si itu adalah orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal gitu. Seperti yang di atas, setiap orang ketiga tunggal pasti ada s-nya, is, nah itu pasti ada. Yang kedua adalah I mop the floor. I mop the floor. Nah, Pak, I kan tidak memiliki, I itu kan cuma satu orang, kenapa pakai I? Ingat, I, saya, itu adalah orang pertama. Orang pertama. Penambahan S itu hanya berlaku untuk orang ketiga. Orang ketiga tunggal. Nah, seperti apa orang ketiga, pertama, kedua itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. I mop the floor. Saya mengepel lantai. Saya mengepel lantai. Oke. Mengepel adalah salah satu bentuk kata kerja yang memiliki aktivitas. Mengepel. Contoh berikutnya adalah Budi goes to school. Budi goes to school. Ya, Budi goes to school. Budi pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah di sini memiliki aktivitas lagi, yaitu berjalan ke sekolah gitu ya. Jadi ada aktivitasnya gitu. Nah, sekali lagi, bila ada yang belum mengerti atau belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan cari contoh yang lain. Misalnya Budi and Tony go. Nah, agak sedikit berbeda dari yang di atas. Kalau Budi sendiri satu orang, makanya kata kerjanya tidak ditambahi s atau es, goes. Sedangkan di bawah ini Budi dan Tony, berarti lebih dari satu orang. Sehingga go-nya, kata kerjanya tidak perlu ditambahi s atau es. Go to school. Begini. She reads a novel. I mop the floor. Budi goes to school. Budi and Tony go to school. Gitu. Begitulah video hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan bila ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Thank you very much for your attention. See you on the next video.